Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Syahrifuddin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai security atau keamanan. Nah, keamanan di sini adalah keamanan mengenai web application security atau keamanan aplikasi web. Nah, ini tuh apa sih gitu? Ini merupakan komponen sentral dari bisnis berbasis web apapun. Karena sifat internet yang global mengekspos properti web untuk menyerang dari lokasi yang berbeda dan berbagai tingkat skala dan kompleksitas. Keamanan aplikasi web secara khusus berkaitan dengan keamanan di sekitar situs web. Keamanan aplikasi web secara khusus berkaitan dengan keamanan di sekitar situs web, aplikasi web, dan layanan web seperti API. Jadi, keamanan aplikasi web ini tugasnya itu adalah melindungi atau mengamankan si situs web, aplikasi web, dan layanan web dari serangan dari luar gitu. Atau dari orang yang mau menyerang atau meretas situs web tersebut gitu. Karena kan internet itu global ya. Seluruh dunia bisa mengaksesnya. Jadinya kan pasti nggak sedikit orang yang mau nyerang website itu gitu. Ini supaya mencegah terjadinya hal itu gitu. Nah, salah satu contoh web application security adalah OWA ASP. Apa sih OWA ASP ini? Adalah singkatan dari Open Web Application Security Project. Ini adalah yayasan nirlaba yang bekerja untuk meningkatkan keamanan perangkat lunak. Salah satu prinsip inti OWASP ini adalah bahwa semua materi mereka tersedia secara bebas dan mudah diakses di situs mereka, sehingga memungkinkan siapa saja untuk meningkatkan keamanan aplikasi web mereka sendiri. Nah, materi yang mereka tawarkan itu termasuk dokumentasi, alat, video, dan forum. Nah, si OWA ASP ini adalah mungkin bisa disebut antivirus lah, kayak keamanannya, security-nya gitu, atau mungkin satpamnya gitu yang menjaga si aplikasi web ini gitu dari serangan dari luar gitu. Atau mungkin contoh sederhananya, nggak contoh sederhana sih, contoh yang biasanya kita pakai gitu. Misalnya antivirus Smadaf gitu di komputer. Gitu kan Smadaf itu kan fungsinya tuh untuk melindungi komputer dari virus-virus ya, dari virus yang masuk ke komputer. Nah, OWASP ini adalah security atau satpam lah istilahnya itu, satpam dari si aplikasi web ini gitu yang menjaga web ini dari serangan dari luar gitu. Lalu si OWASP ini tuh bisa melindungi dari apa sih gitu? Si OWASP ini tuh eh, apa ya? Si OWASP ini tuh adalah mendeteksi 10 resiko yang terjadi pada aplikasi web. 10 resikonya adalah seperti ini. Di 10 resikonya mungkin saya akan jelaskan satu persatu. Gitu. Yang pertama adalah kontrol akses rusak. Dengan kerentanan ini, penyerang dapat melewati kontrol akses dengan meningkatkan izin mereka sendiri atau dengan cara lain. Yang kedua adalah kegagalan kriptografi. Risiko ini terjadi ketika metode kriptografi tidak digunakan dengan tepat untuk melindungi data. Kerentanan ini termasuk pengguna sandi, kriptografi yang sudah usang, lalu protokol kriptografi yang tidak diterapkan dengan benar, dan masalah lain yang terkait dengan kontrol kriptografi. Lalu yang ketiga adalah mengenai injeksi. Kerentanan ini memungkinkan penyerang memasukkan data dalam aplikasi yang menyertakan perintah berbahaya, mengalihkan data ke situs web berbahaya, atau mengubah aplikasi itu sendiri. Yang keempat adalah mengenai desain tidak aman. Risiko dalam kategori ini berasal dari kelemahan desain arsitektur sistem. Masalah ini terjadi ketika aplikasi dirancang di sekitar proses tidak aman. Lalu ada kesalahan konfigurasi keamanan. Dalam kategori ini, masalah dengan konfigurasi keamanan aplikasi yang memfasilitasi serangan. Misalnya, aplikasi mungkin tidak memfilter paket masuk dengan benar dan dapat mengakibatkan, mohon maaf, dan dapat mengaktifkan pengguna ID
kata sandi, atau otorisasi default. Lalu selanjutnya, komponen yang rentan dan ketinggalan zaman. Risiko ini muncul ketika pengembang menggunakan komponen perangkat lunak dengan kerentanan yang dalam aplikasi. Mereka juga muncul ketika perangkat lunak tidak ditambal, lalu ketinggalan zaman, atau dikompromikan dengan cara yang sama. Intinya adalah menggunakan komponen yang sudah nggak dipakai di zaman ini gitu. Lalu ada kegagalan identifikasi dan autentikasi. Kerentanan ini mencakup masalah autentikasi yang memungkinkan menjelajah kredensial dan serangan brute force. Kategori ini mencakup aplikasi yang tidak menggunakan autentikasi multifaktor dan tidak membatalkan sesi pengguna yang telah kadaluarsa atau sudah tidak aktif. Lalu kegagalan perangkat lunak dan integritas data. Kategori ini mencakup kode aplikasi dan infrastruktur yang tidak sepenuhnya melindungi perangkat lunak atau integritas data. Lalu kegagalan pencatatan dan pemantauan keamanan. Kerentanan ini terjadi ketika sistem tidak dipantau secara memadai untuk mendeteksi dan merespons serangan dan log yang disimpan dari peristiwa ini. Lalu yang terakhir adalah pemalsuan permintaan dari server. Aplikasi harus melakukan validasi yang memadai dari sumber daya yang disediakan pengguna untuk mencegah serangan ini. Aktor ancaman dapat menggunakan kerentanan ini untuk membuat aplikasi mengakses situs web yang berbahaya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.